kita lanjutkan materi untuk job costing. Jadi sebenarnya ini materi chapter 5 gitu tentang laporan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Karena di sini sebenarnya laporan keuangan itu ada berbagai macam ya, ada neraca, balance sheet gitu ya, ada laporan biaya produksi. Nah, ada laporan juga untuk perusahaan dagang begitu ya, ada statement neraca laporan untuk perusahaan investasi begitu. Tapi di sini karena kita adalah fokusnya ke industri manufaktur, jadi laporan yang saya buat ini adalah kita laporkan di laba rugi gitu ya, berdasarkan dari harga pokok penjualan yang dihitung dari biaya produksi. Nah, kasus yang digunakan sekarang ini adalah di job costing. Nah, sebenarnya ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi yang mungkin yang harus diketahui terlebih dahulu adalah di sini kita harus mengetahui berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan ya. Di sini nanti ada akun di sini mentransfer 450.000 pekerjaan di gudang barang jadi. Nah, ini nanti akan menjadi akun kita ya, jadi barang dalam proses itu akan berpindah ke akun barang jadi. Lalu berikutnya adalah menjual produk secara kredit kepada customer. Nah, penjualan ini nanti akan menjadi dasar kita dalam menetapkan berapa pendapatan penjualan yang dihasilkan dan nanti akan menghitung juga sampai ke laba kotor sampai ke laba mungkin operasi ya. Berikutnya ada biaya tambahan yaitu biaya pemasaran sebesar 15.000 dan biaya administrasi 10.000. Nah, ini untuk mendapatkan harga pokok penjualan berarti kita akan menambahkan juga untuk harga pokok penjualan kita tidak menambahkan biaya ini, tapi biaya ini nanti akan masuk, biaya yang dua terakhir ini nanti kemungkinan besar dia di sini nanti dia akan masuk di dalam laporan di laba rugi ya. Jadi biaya ini nanti akan masuk ke laporan laba rugi ya. Jadi kalau di dalam laporan harga pokok penjualan itu tidak masuk, tapi kalau di laba rugi nanti akan masuk ya laporannya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk secara total mau bagaimana ya jurnalnya dari item ini, akun ini. Nanti kita juga akan mencoba untuk membuat bagaimana akun T-nya gitu ya. Dan terakhir adalah laporan laba rugi. Ini adalah semua dari materi yang saya jelaskan di part 1, 2, 3 itu semuanya akan kita pakai untuk mencatat di laporan laba rugi. Oke, jadi Anda harus pelajari dulu mengenai video 1, 2, dan 3 baru Anda bisa untuk membuat laporan laba rugi di part ini gitu. Ayat jurnal untuk pencatatan barang yang ditransfer dari barang dalam proses dalam ke gudang barang jadi. Di sini akan ada dua akun yang akan berubah. Yang pertama adalah di persediaan barang jadi. Ini kita masuk ke debit, di sini termasuk 450.000. Lalu persediaan barang dalam proses ini masuk di kredit karena dia keluar sebesar 450.000. Kemudian barang yang sudah dijual artinya sudah dari barang persediaan barang jadi ini, maka dia akan ke penjualan. Nah, di sini menjual secara kredit produk sebesar 450.000 kepada customer. Artinya di sini kita ada akun yang berubah, di sini ada yang muncul, yaitu akun piutang usaha. Kenapa? Karena barang ini dijual secara kredit. Ya, artinya barang sudah sampai ke customer, tapi uangnya belum masuk kepada produsen. Di sini ada pendapatan penjualan, di mana di sini masih di statusnya di kredit, karena barangnya ini masuk di statusnya masih ada di uangnya masih ada di customer, belum masuk ke perusahaan. Ya, ini adalah akun dan kemudian dari pendapatan penjualan nanti kita bisa menghitung berapa laba atau rugi yang dihasilkan dari proses atau dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akun T. Jadi akun T secara total ini adalah kita bisa lihat di sini sebenarnya ada beberapa akun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 akun di sini. Jadi semuanya berpasangan ya. Dan ini adalah pasangannya piutang usaha dan pendapatan ini tadi di dalam statement yang terakhir bahwa customer ini membeli barang tapi masih piutang sifatnya ya, kita belum menerima uangnya tapi barangnya udah ada di customer. Nah, ini maksudnya adalah piutang usahanya itu di debit, pendapatan penjualannya itu dia masuknya ke kredit ya. Ini untuk akuntannya. Nah, di dalam akuntan sebenarnya ada beberapa yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah misalnya kita menghitung persediaan, persediaan barang misalnya. Persediaan barang itu di sini ada 125.000 yang belum terpakai,
Lalu kalau dalam proses ini sudah habis ya. Sudah habis, lalu persediaan barang jadi ini 450.000. Oke. Ini yang 8 ini dia dengan yang di sini ya. Dalam proses ya. Jadi dia sudah transfer ke barang jadi 450.000. Jadi sudah habis. Nah, itu. Nah, sekarang tinggal menghitung laporannya begitu. Jadi kalau kemudian kita harus lanjut kepada pembuatan laporan harga pokok penjualan. Nah, ini adalah format secara umumnya seperti ini ya, laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Di sini adalah shiftnya Sejahtera Food. Jangan lupa untuk periode ya, untuk bulan yang berakhir 31 Mei 2020. Nah, akan ditanyakan di awal adalah persediaan awal barang dalam proses. Jika ada nilainya, silakan Anda masukkan saja nilainya di sini ya, tuliskan di sini. Kalau tidak ada nilainya, maka kita kosongkan. Kemudian di sini kita akan mencoba menghitung biaya pabrikasi selama 1 bulan, di mana biaya ini terdiri dari bahan langsung, lalu di sini tenaga kerja langsung dan overhead pabrikasi. Untuk bahan langsung sendiri di sini akan ditanyakan juga persediaan awal. Nah, di kasus yang kita punya tidak ada persediaan awal, jadi kita tidak perlu menambahkan. Nah, di kasus kita itu diawali dengan pembelian bahan, yaitu pembelian bahan yang dibeli 500.000, bahan dikembalikan ke supplier 25.000. Maka yang tersedia adalah 500 dikurangi 25.000 sama dengan 475.000. Nah, di sini kita akan mengurangkan juga dengan persediaan akhir. Jadi sisanya berapa yang tidak digunakan, bahannya itu berapa. Ternyata tadi yang tadi kita dapatkan di sini adalah 125.000. Ini kita masukkan saja ke dalam laporan harga pokok penjualan. Kita masukkan ke sini, jadi kita punya 125.000. Maka total bahan yang benar-benar digunakan adalah 350.000. Ya. Lalu kemudian atau bisa juga dianalisis dari sisi lain ya, bahwa kita sebenarnya hanya menggunakan 70 kg bahan dikalikan dengan harga per kilogramnya adalah 5.000. Atau itu 350.000 atau bisa juga dari perhitungan. Jadi ini sudah mix, sudah sesuai dengan perhitungan dari sisi kita menghitung per unit atau dari pengurangan persediaan akhir. Lalu jika ada bahan tidak langsung maka dikurangkan. Ternyata kita tidak mempunyai bahan tidak langsung. Ingat, bahan tidak langsung ini tidak dimasukkan di dalam laporan harga pokok penjualan. Ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi ya. Jadi untuk menghitung total biaya pabrikasi atau biaya produksi tidak menggunakan biaya bahan tidak langsung ya. Kemudian tenaga kerja langsung dimasukkan saja di sini, lalu overhead pabrikasi langsung dimasukkan saja di sini ya. Lalu di sini kita akan menjumlahkan. Ternyata total biaya pabrikasi sebulan itu sebanyak 416.500. Dan di sini dapat dikatakan bahwa jika kita tambahkan jika ada persediaan barang awal, maka silakan ditambahkan. Jika tidak ada, maka di sini 0 ditambah 416.500, maka kita mempunyai total biaya barang proses adalah 416.500. Nah, jika kita mempunyai persediaan barang dalam proses di akhir bulan, maka bisa dikurangkan. Namun di sini di soal yang kita punya itu tidak mempunyai persediaan akhir barang dalam proses. Ya, sehingga di sini 0. Sehingga kita masih mempunyai harga pokok produksinya adalah 416.500. Lalu persediaan awal barang jadi di sini kita tidak mempunyai sehingga di sini 0. Lalu jumlah persediaan barang jadi di sini adalah 416.500 sehingga karena kita tidak mempunyai persediaan akhir barang jadi, maka dianggap bahwa semuanya itu terjual. Jadi di sini kita mempunyai harga pokok penjualan adalah 416.500. Oke, ya, ini adalah format secara umumnya. Jadi di dalam harga pokok penjualan ini hanya ada bahan langsung, bahan tidak langsung, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi. Pabrikasi ya, bukan apa yang diterapkan. Kalau yang kapasitas awal kita akan gunakan di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan membuat tentang laporan laba rugi. Di sini secara umumnya adalah sebenarnya laba rugi itu adalah berapa pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Sebenarnya itu dikurangi lagi dengan overhead pabrikasi yang diterapkan, ya. Jadi itu akan menghasilkan nilai nominal di sini 650 dari yang kita dapatkan. Lalu harga pokok penjualan dari perhitungan ini dimasukkan ke dalam laporan laba rugi di sini. Lalu overhead ini yang kita hitung secara kapasitas aktual ya. Yang dulu kita hitung secara aktual ya. Kapasitas dikalikan dengan tarif biaya overhead produk. Nah, ini menjadi harga pokok dan overhead 476.500.
Kalau kita kurangkan antara pendapatan penjualan dengan harga pokoknya, maka kita akan mendapatkan margin kotor, yaitu atau laba kotor sebesar 173.500. Nah, di sini masih belum mendapatkan laba operasi. Laba operasi adalah laba di mana margin kotor dikurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya seperti pemasaran, administrasi, seperti itu ya. Kalau kita kurangkan dengan semua beban-beban atau expense yang ada, maka di sini kita dapatkan 173.500 dikurangi 25.000 menjadi 148.500. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dari laporan laba rugi, maka perusahaan CV Sejahtera Food dapat menghasilkan laba sebesar 148.500 ya. Sampai di sini sebenarnya pembahasan untuk materi tentang job posting. Jadi ini materi yang digabung antara biaya di chapter 1-2, lalu materi proses job posting dan materi tentang laporan. Jadi semuanya ada di sini. Ya, mungkin kuliah untuk job order costing sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.